adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Yesusku luar biasa. Yes. Semua sehat? Semua bersukacita? Duh, puji Tuhan. Kelas Batita, semua sukacita? Kelas Balita, semua sukacita? Oh iya, semua sukacita. Kakak dengar suara yang nyaring semuanya. Nah adik-adik, puji Tuhan ya, kita masih bisa berkumpul bersama mama kita untuk mengikuti ibadah pagi ini. Dan juga mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Semua karena kasih Tuhan Yesus kepada adik-adik semuanya ya. Karena apa? Karena Tuhan tetap memberikan kita nafas. Bangun pagi kita masih bisa bernafas. Nah itu karena kasih Tuhan. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Karena kita bersuka cita, kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi kasihnya seperti sungai. Semua tahu lagunya? Oke, kalau tahu ayo semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik gimana tadi bernyanyi dengan sukacita ya? Oke, puji Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan bernyanyi, kita akan berdoa ya. Berdoa dibawakan oleh teman kita Aldri Sembiring. Dan sebelumnya kita juga akan mau mendengarkan persembahan pujian dari teman kita Bella Bru Sembiring dan Pusela Brusi Tepu. Ayo kita saksikan sama-sama. Halo teman-teman, nama saya Aldri Baginta Sembiring. Saya dari kelas Batita. Sebelum kita mulai ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Pagi ini kami masih bisa beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Begitu juga Tuhan, berkati guru sekolah minggu kami yang membawa firman-Mu, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, ayo bernyanyi denganku dengan judul lagu Senin Selasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap napas segala Yesusku. Setiap curung jantungku Yesus segalanya. Setiap napas segala Yesusku. Setiap curung jantungku Yesus segalanya. Setiap napas segala Yesus.
Setiap curung jantungku Yesus segalanya. Hai teman-teman, nama saya Bella Kirana, lulus Sembiring des Ketabatita. Ayo teman-teman menyanyi denganku dengan judul Pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agus, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Pendeta. Ya, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya untuk mendengar. Ya. Nah, sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya. Bernyanyi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Tahu semua ya? Yuk kita sama-sama nyanyikan. Tepuk tangan semua. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Salam, selamat hari Minggu adik-adik, kelas Batita dan Balita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bahan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Pendeta akan membacakannya untuk kita semuanya ya. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
Adik-adik sekolah minggu, kelas batita dan balita, ada 2 orang bersahabat. 2 orang bersahabat ini tiba-tiba mereka bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Apa yang sedang mereka pertengkarkan? Yaitu gara-gara sebuah mainan. Mereka bertengkar, akhirnya mereka tidak mau lagi bersahabat. Yang satu benci terhadap teman yang satu lagi, dan yang satunya lagi tidak mau lagi bersahabat dengan temannya yang satu lagi itu. Tapi tiba-tiba datang temannya yang C, ya. Kemudian dia melihat apa yang sedang mereka pertengkarkan. Kemudian dia mendamaikan. Dan dia berkata tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar, itu tidak baik. Ya, kemudian teman yang si C tadi mendamaikan antara teman yang A dengan teman yang B. Mereka bersalaman, mereka berdamai, dan akhirnya mereka bersahabat lagi. Adik-adik sekolah minggu, kalau tadi kita sudah baca di dalam kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21 tadi, di sana menceritakan kisah Yusuf, ya, bersama saudara-saudaranya. Pendeta mau cerita sedikit ini tentang kisah si Yusuf ini. Pada waktu itu ya, Yusuf ya tinggal di Kanaan bersama dengan orang tuanya. Yusuf 12 bersaudara, ya, 12 laki-laki. Yusuf ini adalah anak kesayangan papanya. Papanya sangat sayang sekali kepada Yusuf. Kakak-kakaknya, ya, abang-abangnya yang 10 orang disuruh papahnya untuk menggembalakan kambing domba. Tapi Yusuf dengan adiknya Benyamin tidak diizinkan papanya. Apa yang disuruh papanya dilakukan Yusuf? Untuk melihat kondisi kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya ini nggak suka sama Yusuf. Benci sama Yusuf. Pendeta mau tanya nih. Siapa yang tidak suka sama adiknya? Angkat tangan. Siapa yang tidak suka sama kakak atau abangnya? Angkat tangan. Semua kita suka sama adik kita. Kita suka sama kakak kita, sama abang kita. Tidak seperti kakak-kakak Yusuf yang tidak suka terhadap Yusuf. Tidak boleh ya. Jadi setelah itu kakak-kakaknya menjual Yusuf ke Mesir. Tetapi mereka berbohong kepada papanya. Mengatakan bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Ya, telah diterkam oleh binatang buas. Jadi Yusuf tinggal di Mesir, ya. Ada banyak hal yang dilalui Yusuf. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Kemudian terjadi kelaparan di Kanaan. Saudara-saudara Yusuf akhirnya datang ke Kanaan. Ya, mau membeli makanan dari Mesir. Mereka tidak tahu bahwa yang menjadi pemimpin di situ adalah Yusuf. Kemudian setelah Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya datang, Yusuf memelihara mereka dan menyuruh supaya menjemput papa mereka ke Kanaan. Kemudian mereka tinggal dan berdiam di negeri Gosen di Mesir. Tapi setelah papanya meninggal, saudara-saudara Yusuf begitu takut. Ya, jangan-jangan si Yusuf ini balas dendam sama kita. Jangan-jangan si Yusuf akan berbuat jahat sama kita. Karena kita telah berbuat jahat dulu sama dia. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Jangan takut. Engkau telah berbuat jahat, tetapi Allah berbuat baik kepada kita. Engkau telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Jadi Yusuf tidak membalas dendam. Yusuf memberi ketenangan kepada
kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya. Dia tidak membenci, tetapi justru Yusuf menenangkan dan memberi ketenangan, ya, memberi pengharapan kepada kakak-kakaknya. Yusuf mendamaikan, ya, mendamaikan dirinya dengan kakak-kakaknya, sehingga kakak-kakaknya pun menjadi tidak takut lagi. Kakak-kakaknya memiliki ketetapan hati. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita juga harus sama seperti Yusuf, bisa menjadi seorang pendamai. Tema kita hari ini adalah pendamai. Apa? Coba kita sebutkan sekali lagi ya, sama-sama dengan suara yang kuat. Pendamai. Bagus. Kita harus menjadi orang yang bisa membawa damai. Kalau ada pertentangan, pertengkaran, perkelahian, kita harus bisa mendamaikan. Kehadiran anak KKR, anak balita, batita harus memberi ketenangan, membawa kedamaian, membawa sukacita bagi orang lain, ya. Kita tidak boleh menjadi membawa keributan, membawa pertengkaran, tetapi kehadiran kita membawa damai, sama seperti Yusuf tadi membawa damai di tengah-tengah kehidupan kakak-kakaknya, dan dia menjadi pendamai, ya. Seperti itu juga kita di dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus Kristus juga sudah mendamaikan kita dengan Allah karena dosa-dosa kita. Jadi kita juga harus membawa damai di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita berada. Ayo kita katakan, aku mau menjadi pendamai. Sekali lagi, aku mau membawa damai dalam hidupku. Aku mau menjadi pendamai, ya. Kita mau menjadi pendamai, membawa damai kemanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau menjadi pendamai, membawa damai dimanapun kami berada. Walaupun kami masih kecil, masih batita, balita, tapi kami mau selalu membawa damai di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Supaya kami Tuhan menjadi berkat di dalam hidup kami, menjadi terang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Berkati anak-anak sekolah minggu kami, kelas batita balita. Berkati mama papa kami, kakak kami, abang kami, adik kami. Berkati semuanya sehingga kami hidup damai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan Kak Pendeta? Sebagai anak Tuhan kita harus mengampuni. Itu baru anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik sekarang akan kita kumpulkan persembahan kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Nanti doa persembahan dibawakan oleh teman kita, Yeriko Ginting. Oke? Ya, kita sama-sama bernyanyi sambil kumpulkan persembahan. Aku bawa dan berikan. Sambil tepuk tangannya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan
Shalom semua, selamat hari Minggu. Nama saya Yeriko Ivander Ginting dari kelas Batita. Hari ini saya akan membawakan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Berkati kami anak-anak-Mu agar kami dapat bertumbuh dan berkembang di dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, nama aku Yoselin Cecilia Putri dari kelas Batita. Ayat hafalan Hafalan Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Hai teman-teman. Amsal 22 ayat 6. Ayat inilah Orang muda Menurut jalan maka masa tuannya pun kepada masa tuanya daripada jalan itu. Halo teman-teman. Aku Jesslyn. Hafalan Amsal Amsal Dan menurut jalan yang patut baginya, maka yang patut baginya, maka pada masa tua Yang mudah menurut jalan yang patut. Tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Pada masa tuanya. Amin. Bye bye. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22. Didiklah orang muda Menurut jalan patut baginya, maka masa tuanya. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan ayat hafalan dari adik-adik yang ayat hafalannya minggu lalu. Dan juga tadi sudah kita dengarkan ayat hafalan minggu ini dari teman kita, Yoselin Buru Ginting. Jangan lupa ya adik-adik, dikumpulkan secepatnya ya. Jangan tunggu lama-lama ya. Oke, nah sebelum kita berpisah, kita mau bernyanyi K-A-S-I-H. Semua masih ingat nggak lagunya? Ada gerakannya loh. Nah, gerakannya seperti ini, adik-adik ikutin ya. Semua bangkit berdiri ya. Kalau K begini, K A S I H. Kasih. Kasih itu sobat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih.
seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap semangat dan salam sehat buat kita semua. Dadah. Dadah teman-teman. Selamat hari Minggu.